Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita gali lagi ya soal shear stability yang jadi alasan mengapa Ravenol memilih oli USVO, Ultra Strong Viscosity Oil. Jadi Ravenol membuat oli itu untuk tipe USVO hanya dari dua macam, PAO dan HPPC. Terus PAO, HPPC dan Star-Shape Polymer. Ini mempunyai kemampuan operasi yang jauh lebih tinggi daripada oli lainnya. Ini ada polyalkylene glycol yang bisa larut oli, ester, polyolester, terus alkalitet natin, high polar base komponennya ini, terus dicampurkan dengan PAO membuat sifatnya jadi netral dan membuat olinya jadi lebih kental tanpa mengurangi limitnya gitu ya. Nah, sifatnya ini disebut lebih unggul dari oli biasa dari sisi crankcase statnya, kekentalan di saat temperatur rendah, pour point-nya, titik tuangnya, ini MRV, kemampuan dipompa ketika temperatur rendah, dan shear stability index, mechanical shear. Jadi Ravenol itu menyebutkan sifat oli yang unggul itu nggak ada viscosity index ya, malah ini ada shear stability, shear resistance, ada friksi, ada ketahanan. Ini ya sebenarnya shear resistance dan resilience ini merupakan hal yang sama ya. Jadi itu ya yang jadi keunggulan. Lebih jelasnya kita lihat di sini. Oli Indonesia itu biasanya berlomba-lomba mencapai viscosity index yang tinggi. Dan kita lihat di sini oli-olinya ini ada yang sampai viscosity indexnya sangat tinggi sekali ya. Jadi ini ada sampai 88179 untuk kelas XSW 40. Terus ini 179 untuk kelas SAE 50. Ini ada aja merek Yamalup, PLR, Torcho, PLR. Tapi ya hasil jadi berbeda kalau kita lihat hasil shear stability. Apa sih shear stability itu? Ini dijelaskan bahwa kekentalan oli bisa dipengaruhi dari penggunaan normal. Aktivitas mekanik menciptakan tenaga menyobek-nyobek yang menyebabkan oli jadi lebih encer, yang mengurangi kemampuannya untuk menahan beban. Ini yang penting. Mesinnya berbasis pada RPM tinggi yang menggunakan satu tempat untuk transmisinya, yang jadi satu dengan transmisinya ini akan biasanya mengalami high shear rate. Ini terjadi pada oli motor lagi, motor matic ya. Gear set pada transmisi menyebabkan terjadinya pengurangan kekentalan yang terjadi karena shear. Jadi ini metodologinya. Jadi metodologi pengukuran ASTM D6278 ini kekentalannya pertama dihitung, terus dikenakan proses shear selama 30 cycle ya. Terus kemudian diukur lagi pada 30, 90 dan 120 dan dibandingkan dengan kekentalan awal. Oli yang berfungsi dengan baik akan menunjukkan tidak ada perubahan kekentalan atau hanya berubah sedikit. Jadi yang kekentalannya berubah banyak ini yang harus jadi perhatian ya, yang nggak bagus ya. Makin stabil garisnya maka makin baik shear stability-nya. Nah, jadi di sini ada contoh yang tadi ada merek apa? Torco, ternyata paling buruk ya, viscosity index-nya tinggi. Terus tapi ketika diuji ini malah turun drastis. Ini adalah contoh yang buruk. Sampai keluar dari garis ini garis adalah standar SAE grade-nya ya. Jadi 40 antara ini sampai sini gitu ya. Nah, ini seharusnya nggak boleh sampai turun grade, tapi ini terjadi turun grade. Nah, ini ada yang stabil seperti Motul, Gordon Spectro, Bellry XS. Tapi yang paling bagus adalah
Amsoil karena dia kekentalannya tidak berubah dari awal cycle sampai akhir cycle. Ini yang paling bagus ya, sampai 120 cycle ya, nggak cuma 30 cycle tok, tapi 120 cycle. Ini yang kedua. Sini ada mobil One MX 4T yang kekentalannya paling stabil. Ini datar semua kan, jadi di sini mobil One MX 4T yang bagus. Oh ya, ini ada kebetulan oli andalan penulis ya, kontrol GPS yang ternyata ya cukup stabil juga ya, kecuali di 90 mulai buruk. Jadi awalnya penggunanya kekentalan cuma sedikit, tapi masih kalah mobil One 4XT. Terus apa mana, Maxima di sini malah turun juga ya awalnya ya, turun tapi datar, kemudian lebih baik lah dari Castrol GPS. Terus contoh berikutnya adalah di grup kekentalan 50 yang menang Amsoil MCW. Terus nggak ada lagi yang lain. Ini Lucas malah parah sekali, kekentalannya turun. Barry EXA juga. Ini di sini yang menang mobil One V-Twin dan Turjo T4 SR ya. Ingat ya, di sini oli-olinya adalah oli-oli lama ya, yang sekarang sudah nggak diproduksi lagi, atau bisa jadi oli yang sama sudah berbeda sifatnya dengan ketika zaman dulu. Nah, ini yang nomor 3, Castrol GPS masih termasuk stabil. Ini Motul 300V yang paling betul-betul stabil di sini. Ya wis itu ya. Jadi oli itu yang paling baik itu adalah yang seperti ini, bisa stabil kekentalannya. Cuma sayangnya ya sekarang ini oli sudah tidak memperhatikan itu lagi. Jadi bisa aja seperti ya malam ini ya, pertama dipakai 30 cycle sudah encer ya, sudah pindah kelas jadi kayak 10W40. Dari asalnya misalnya 10W50, begitu dipakai jadi 10W50, 10W40. Beda dari ini Motul 300V competition ya, maksudnya ya. Ini beda dari 300V biasa karena ini ada tipe competition. Ya, yang competition ini banyak PAO-nya, jadi dia kekentalannya sangat stabil. Jadi ini ya efek shear stability pada kemampuan oli. Ketika sudah dipakai, cycle-nya banyak, oli yang shear stability-nya bagus, dia akan tetap kekentalannya terjaga. Dan itu oli yang harusnya kita pakai di motor kita. Untuk merek-merek ini ya, ini referensi lama ya, yang sekarang belum tentu seperti itu, tapi bisa kita pakai sedikit sebagai acuan lah ya. Karena contohnya misalnya Amsoil sekarang sudah nggak pakai PAO lagi, tapi pakai grup 3+. Tentunya nggak akan jadi seperti ini ya, tentunya. Ini alasan mengapa Amsoil nggak mengeluarkan dokumen seperti ini lagi, karena ya olinya sendiri sudah nggak bagus. Tapi ini Amsoil study ini menunjukkan bahwa Amsoil pernah olinya bisa sangat stabil. Tapi juga ada mobil lain yang bisa kita pakai sebagai perbandingan. Ya wes lah, itu ya pentingnya viscosity shear ya, stability penting sifat itu. Jadi kalau olinya bisa stabil lama, maka itu olinya bagus. Kalau cepat turun, itu artinya ya nggak bagus ya, karena ketika dipakai jadi makin encer. Ya udah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.